Burem banget. Hai guys, jadi di video ini kami akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem saraf pusat. Happy watching guys. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose pose with the fans. Pose with the pose with the pose pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Sistem saraf pusat adalah sistem tubuh yang menerima dan memproses semua informasi dari seluruh bagian tubuh yang terdiri dari otak, sumsum tulang belakang. Hal ini dapat dikatakan sebagai sistem yang paling penting bagi tubuh. Pengaruh sistem saraf yakni dapat mengambil sikap terhadap perubahan keadaan lingkungan yang merangsangnya. Jadi teman-teman, sekarang kita akan belajar tentang anatomi sistem saraf pusat yang dimulai dari otak. Teman-teman tahu nggak sih, otak itu memiliki berat 1,4 kg, tapi mengontrol seluruh tubuh kita. Nah, jadi di sini aku punya gambar otak besar atau cerebrum. Fungsi dari otak besar ini adalah sebagai pusat kesadaran, pusat berpikir, pusat mengingat, pusat emosi, dan juga pusat gerakan. Nah, teman-teman, di sini ada bagian-bagiannya. Yang pertama ada lobus frontal. Fungsi dari lobus frontal ini adalah pusat perencanaan, pusat bicara, dan juga pusat gerakan sadar. Kemudian ada lobus parietal. Fungsi dari lobus parietal ini merupakan pusat sensasi yang dimana kita bisa merasakan sentuhan, suhu, dan rasa sakit. Kemudian ada lobus temporal. Nah, fungsi dari lobus temporal ini adalah pusat memori dan pusat bahasa. Kemudian ada lobus occipital yang berfungsi sebagai penglihatan. Nah, kemudian yang terakhir yang kecil ini namanya otak kecil atau cerebellum. Fungsi dari cerebellum ini merupakan pusat keseimbangan, koordinasi gerakan, dan juga postur tubuh. Jadi bisa diartikan kalau misalnya ada kesalahan sama cerebellum, orang itu akan berjalan seperti orang mabuk. Selanjutnya kita akan belajar tentang diencephalon dan batang otak. Kita bisa lihat letak diencephalon. Diencephalon adalah bagian dari otak yang terletak di antara otak tengah dan otak besar. Nah, diencephalon memiliki 4 struktur. Yang pertama ada talamus. Talamus berfungsi sebagai relay informasi sensorik yang menuju ke otak. Yang kedua ada hipotalamus. Hipotalamus ini berfungsi mengatur fungsi-fungsi seperti suhu tubuh, lapar, dahaga, dan emosi. Yang ketiga ada epitalamus. Epitalamus ini berfungsi mengatur fungsi-fungsi seperti siklus tidur dan bangun. Yang keempat dan yang terakhir ini adalah subtalamus, berfungsi mengatur fungsi-fungsi motorik. Kemudian ada batang otak. Batang otak adalah bagian dari otak yang menghubungkan antara otak besar dengan sumsum tulang belakang. Batang otak terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama ada mesencephalon. Mesencephalon atau dikenal dengan otak tengah berfungsi mengatur fungsi-fungsi seperti penglihatan, pendengaran, dan motorik. Yang kedua ada pons. Pons berfungsi mengatur fungsi-fungsi seperti bernapas, menelan, dan keseimbangan. Yang terakhir ada medula oblongata. Medula oblongata atau dikenal dengan otak belakang berfungsi mengatur fungsi-fungsi dasar seperti bernapas, denyut jantung, dan tekanan darah. Sumsum tulang belakang atau yang disebut dengan medula spinalis. Sumsum tulang belakang merupakan serabut saraf yang membentang dari bawah otak hingga ke punggung bagian bawah di sepanjang tulang belakang. Sumsum tulang belakang ini dikelilingi oleh tulang, cakram tulang rawan, ligamen, dan otak yang berfungsi untuk melindungi dari cedera dan guncangan. Medula spinalis ini juga dilindungi oleh cairan cerebrospinal dan selaput membran atau meningis yang terdiri dari 3 lapisan, yaitu durameter, arachnoid, dan pia meter.
teman-teman, sumsum tulang belakang itu terdiri dari beberapa bagian. Ada 3 bagian. Yang pertama itu adalah bagian abu-abu. Jadi ketika sumsum tulang belakang itu dibelah, tampilannya seperti ini. Bagian abu-abunya itu adalah bagian yang seperti membentuk kupu-kupu. Ini terdapat di dalam sumsum tulang belakang. Bagian ini terdiri dari sel neuron atau badan sel saraf dan sel glia. Bagian ini memiliki 4 tanduk yang berada di depan dan belakang. Pada bagian depan terdapat 2 tanduk, yaitu tanduk anterior dan ventral yang mengandung sel saraf motorik yang berfungsi untuk membawa informasi dari otak dan sumsum tulang belakang ke otot untuk merangsang pergerakan. 2 tanduk pada bagian belakang yaitu tanduk posterior atau dorsal yang berfungsi membawa informasi sensorik seperti sentuhan, tekanan, dan rasa sakit dari tubuh kembali pada sumsum tulang belakang dan otak. Itu adalah bagian putih. Bagian putih berisi akson yang bergerak ke 2 arah. Akson yang mengarah ke atas itu memiliki fungsi untuk membawa sinyal dari tubuh ke otak. Akson yang mengarah ke bawah berfungsi untuk mengirimkan sinyal dari otak ke neuron yang terletak pada bagian lain. Saraf tulang belakang yang terdiri dari 31 pasang saraf yang terbagi menjadi 5 bagian. Yang bagian pertama itu ada di bagian leher, yaitu ada 8 pasang atau cervical. Kemudian bagian kedua itu ada di bagian dada atau torasik yang terdiri dari 12 pasang. Kemudian bagian ketiga itu ada di lumbar atau bagian perut yang terdiri dari 5 pasang. Kemudian yang bagian keempat itu ada di panggul, yaitu sakral yang terdiri dari 5 pasang juga. Kemudian terakhir itu ada di ruas tulang ekor yang terdiri dari 1 pasang atau yang disebut dengan koksigel. Nah, kita udah belajar tentang anatomi sistem saraf pusat. Sekarang kita mau belajar tentang apa sih fungsinya. Nah, di sini otak berfungsi sebagai pusat kendali utama. Otak terbagi menjadi 3 bagian, yaitu otak besar atau cerebellum, otak kecil atau cerebellum, dan batang otak. Otak besar atau cerebellum berfungsi untuk mengatur fungsi luhur seperti berpikir, berbicara, mengingat, dan gerakan sadar. Otak kecil atau cerebellum bertanggung jawab atas koordinasi gerakan, keseimbangan, dan postur tubuh. Nah, batang otak mengontrol fungsi vital otomatis yang membuat kita tetap hidup seperti detak jantung, tekanan darah, dan pernapasan. Nah, sumsum tulang belakang berfungsi sebagai jalur komunikasi utama antara otak dan seluruh tubuh. Selain itu, bagian ini juga mengendalikan gerakan refleks yang cepat untuk melindungi tubuh dari bahaya. Kesimpulannya adalah sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua, otak besar berfungsi untuk berpikir, berbicara, mengingat, dan mengatur gerakan sadar. Otak kecil menjaga keseimbangan, koordinasi, dan postur tubuh. Batang otak mengendalikan fungsi vital seperti pernapasan, detak jantung, dan tekanan darah. Sumsum tulang belakang menjadi penghubung otak dengan seluruh tubuh serta mengatur gerak